Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Silahkan Sarah sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selesai ya. Sudah berdoa. Kemudian kita bakal lihat semuanya hadir ya. Tidak ada yang sakit. Oke, bagus ya. Berarti kalian masih punya semangat yang tinggi untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Itu bagus karena kalian sudah kelas 11. Tahun depan atau semester depan kalian sudah kelas 12 dan sudah harus menentukan kalian setelah sekolah ini nanti kalian akan melanjutkan kemana ya. Harus terus dijaga semangat belajarnya. Oke, kemudian seperti biasa Bapak akan menyampaikan topik pada pembelajaran hari ini. Seperti biasa pada pembelajaran tidak diperkenankan untuk membuka handphone jika tidak diperlukan, kecuali memang dalam kondisi yang terdesak atau Bapak izinkan. Kemudian juga dilarang untuk mengobrol yang tidak penting ya. Kalian harus fokus ke depan pelajaran agar kalian bisa mengoptimalkan ilmu yang kalian dapat pada hari ini. Paham semuanya? Oke, baik ya. Sebelumnya Bapak ingin merecall dulu pengetahuan kalian mengenai pembelajaran pada materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai sistem ekspresi, betul ya. Nah, ada yang tahu tidak organ utama yang berperan dalam sistem ekspresi? Coba ada yang masih ingat? Oke, coba silahkan. Saya Pak, ginjal Pak. Ginjal berfungsi untuk memfiltrasi darah dan memproduksi urin. Nah, oke, betul ya jawabannya tadi ginjal gitu. Masih ingat ya proses pembentukan urin yang kalian tahu? Oke. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem ekspresi. Nah, pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan belajar mengenai sistem koordinasi. Seperti yang kita tahu bahwa makhluk hidup gitu, terutama manusia itu tersusun atas sistem-sistem yang membentuk suatu sistem yang kompleks. Yang ada mulai dari sistem pencernaan, sistem ekspresi yang kalian pelajari minggu lalu, ada sistem reproduksi. Nah, sampai minggu ini kita belajar mengenai sistem koordinasi. Nah, semua sistem itu akan bekerja sama untuk membentuk atau menjadikan fungsi makhluk hidup itu lebih optimal. Nah, karena itu kita sekarang akan belajar mengenai sistem koordinasi. Oke, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu sistem koordinasi. Nah, di sini sistem koordinasi bisa dilihat peta konsepnya. Di sini ada beberapa sistem yang termasuk ke dalam sistem koordinasi, mulai dari sistem saraf, sistem endokrin, juga ada sistem indera. Terus juga nanti kita akan belajar mengenai mekanisme homeostatis tubuh atau mengenai pengaturan keseimbangan tubuh, dan juga ada gangguan pada sistem koordinasi. Karena cakupan materi yang begitu banyak pada materi sistem koordinasi ini, oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sistem saraf terlebih dahulu. Oleh karena itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah dengan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian sistem saraf, juga bisa menganalisis mengenai struktur dari fungsi jaringan saraf ya. Kemudian juga bisa menganalisis proses penghantaran rangsangan atau impuls yang terjadi pada sistem saraf. Itu dia tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi yang pertama mengenai sistem saraf. Nah, coba kalian perhatikan dulu gambar di depan. Nah, gambar di depan ini adalah gambar jari tangan manusia yang sakit atau yang merasakan panas ketika dia menyentuh wajan atau di sini panci yang sedang lagi masak air ya. Nah, di situ
wajannya panas gitu, sehingga jari tangan manusia itu dapat merasakan panas. Nah, menurut kalian gitu, mengapa manusia itu atau jari tangan manusia itu dapat merasakan panas ketika menyentuh wajan tersebut? Coba ada yang bisa menganalisis mengapa demikian? Oke, coba baik silakan. Pak, menurut saya, tangan manusia dapat merasakan panas setelah menyentuh wajan tersebut, dikarenakan pada tubuh manusia terdapat sistem saraf, Pak. Oke, bagus ya. Tadi jawabannya karena ada sistem saraf. Nah, lalu memangnya apa fungsi utama dari sistem saraf itu sendiri? Coba ada yang tahu fungsi utama sistem saraf? Oke, baik, silakan. Pak, menurut saya jika dilihat dari gambar di depan, maka fungsi utama dari sistem saraf adalah agar tubuh manusia bisa merasakan rangsangan dari lingkungan. Oke, Sarah jawabannya bagus ya. Coba selain Sarah ada yang bisa melengkapi mungkin jawaban Sarah, apa itu fungsi utama dari sistem saraf? Oke, baik, silakan coba. Ya Pak, kalau menurut saya fungsi dari sistem saraf yaitu untuk mengolah rangsangan yang diterima agar manusia bisa merasakan rangsangan tersebut dan bisa merespon rangsangan tersebut. Oke, bagus ya, jawaban Naswa dapat melengkapi jawaban Sarah mengenai fungsi utama dari sistem saraf. Wah, bagus ya tadi jawabannya dari jawaban Nur, Sarah, juga Naswa gitu. Dilihat bahwa kalian sudah sangat semangat dalam memulai pembelajaran pada hari ini gitu. Lihat kalian jawabannya juga sudah bagus dan sudah mengerti dasar dari sistem saraf tersebut ya. Karena itu kita beri tepuk tangan dulu untuk semangat kalian ya. Oke, baik. Jadi gambar di depan ini adalah gambar yang menunjukkan tangan manusia atau jari manusia yang dapat merasakan panas ketika menyentuh wajan yang panas ya. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Betul tadi kata Nur, Naswa, dan Sarah bahwa itu terjadi akibat adanya sistem saraf. Nah, sistem saraf sendiri berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls dari luar. Nah, dalam hal ini berarti rangsangannya adalah panas ya dari wajan tersebut. Nah, panas itu kemudian akan disalurkan oleh sistem saraf, kemudian akan diolah di sistem saraf pusat, di otak, atau kalau gerak refleks bisa di sumsum tulang belakang. Nah, kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan ke efektor atau dalam hal ini otot gitu, sehingga akan menimbulkan gerakan yang refleks gitu. Tangan manusia akan bergerak menjauhi wajan panas tersebut. Nah, sebagai respon dari rangsangan panas tadi ya. Itu lebih ringkasnya untuk sistem saraf yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, semuanya paham ya? Baik, kalau paham kita langsung lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada pengertian dari sistem saraf yang tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, sistem saraf di sini berperan menerima, mengolah, serta meneruskan hasil olahan rangsangan yang diterima oleh reseptor ke efektor. Nah, reseptor ini bisa berupa alat indera gitu, seperti kulit, mata, hidung, telinga, dan lain-lain ya. Kemudian juga reseptor ini akan meneruskan ke efektor. Nah, efektor di sini adalah otot dan kelenjar gitu ya. Sistem saraf tersusun atas sejumlah sel saraf atau neuron. Oke, selanjutnya di sini ada struktur neuron atau sel saraf. Nah, bisa kalian lihat gambarnya di depan. Nah, neuron ini bentuknya seperti yang kalian lihat di depan ya, dan tersusun atas beberapa bagian-bagian yang akan Bapak jelaskan. Nah, yang pertama itu ada dendrit. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar dan kemudian akan meneruskan rangsangan tersebut ke badan sel. Nah, kemudian setelah dendrit, selanjutnya ada badan sel. Nah, badan sel ini berfungsi untuk meneruskan impuls yang diterima dari dendrit menuju neurit atau akson. Kemudian yang ketiga, di sini kita lihat ya, ada inti sel atau nukleus. Inti sel di sini adalah merupakan inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron tersebut. Kemudian yang keempat ada neurit atau akson, merupakan serabut sel
sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Nah, neurit disebut juga sebagai akson. Fungsi neurit adalah untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Kita masih ke struktur neuron. Nah, di sini tadi yang keempat ada neurit ataupun akson ya. Yang kelima lanjut kita ada selubung mielin. Nah, selubung mielin ini merupakan selaput pembungkus neurit atau akson. Nah, fungsi selubung mielin ini untuk melindungi neurit. Juga selain itu mencegah bocornya rangsangan atau impuls dan juga dapat mempercepat jalannya impuls atau rangsangan ya. Oke, kenapa? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, silahkan coba. Pak, saya ingin bertanya, di slide dikatakan bahwa ada salah satu fungsi selubung mielin yaitu mempercepat jalannya impuls. Memangnya faktor apa saja Pak yang mempengaruhi kecepatan jalannya impuls? Oke, good job Sarah ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Pak, faktor apa yang dapat mempengaruhi kecepatan jalannya impuls? Nah, memang benar tadi dikatakan bahwa selubung mielin itu dapat mempercepat jalannya impuls. Kenapa? Karena akson yang tertutupi oleh selubung mielin itu akan lebih cepat menghantarkan impuls atau rangsangan dibandingkan akson yang tidak tertutup oleh selubung mielin. Nah, selain itu juga selain ada selubung mielin, diameter serabut saraf juga berpengaruh terhadap kecepatan jalannya impuls. Semakin besar diameter serabut saraf, maka kecepatan rangsangan impuls akan semakin cepat juga dibandingkan diameter serabut saraf yang lebih kecil. Nah, selain itu juga temperatur dapat mempengaruhi kecepatan jalannya impuls gitu. Temperatur tinggi pada batas ambang tertentu dapat mempercepat jalannya impuls dibandingkan pada temperatur yang rendah. Sampai sini paham, Sarah? Oke, semuanya juga sudah paham ya selain Sarah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Tadi yang kelima ada selubung mielin. Nah, yang keenam ini ada sel Schwann. Nah, sel Schwann ini merupakan sel yang terdapat di selubung mielin. Fungsi sel Schwann ini yaitu membantu menyediakan makanan untuk akson atau neurit dan membantu regenerasi neurit atau akson. Kemudian yang ketujuh ada nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini adalah bagian pada akson yang tidak terbungkus oleh selubung mielin. Fungsi nodus Ranvier ini adalah sebagai tempat pertukaran ion kalium dan ion natrium dari luar ke dalam akson secara transport aktif. Kemudian yang terakhir ada sinapsis. Nah, sinapsis ini merupakan titik temu antara ujung akson salah satu neuron atau sel saraf dengan sel saraf yang lainnya ya. Nah, pada setiap neuron, ujung aksonnya membengkak membentuk suatu tonjolan kecil yang disebut tombol sinapsis. Nah, fungsi sinapsis ini yaitu untuk mengirimkan impuls dari akson yang satu ke dendrit di sel saraf atau neuron yang lainnya ya. Sampai sini paham? Oke, nah itu tadi ada struktur neuron ya. Selanjutnya kita masuk ke neuron berdasarkan fungsi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pembagian neuron atau sel saraf berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya neuron dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada neuron sensorik, ada neuron motorik, dan ada juga neuron konektor. Nah, neuron sensorik ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari reseptor atau dalam hal ini reseptornya berarti alat indera ya. Nah, kemudian neuron sensorik ini akan meneruskan impuls atau rangsangan itu menuju sistem saraf pusat, bisa otak maupun juga sumsum tulang belakang. Nah, kemudian neuron motorik ini berfungsi untuk meneruskan rangsang dari sistem saraf pusat baik otak maupun sumsum tulang belakang menuju ke efektor. Dalam hal ini efektor berarti adalah bisa otot dan juga bisa kelenjar. Sedangkan neuron konektor merupakan
neuron atau sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan antara neuron sensorik dengan neuron motorik ya. Sampai sini paham ya? Oke, baik. Coba yang di belakang sedang apa tuh? Rame-rame ngomongin apa? Coba, ayo. Coba perhatikan ke sini dulu. Coba yang di belakang, jika memang ada yang ingin dibicarakan, bisa dibicarakan ketika waktu jam istirahat ya. Tadi kan sudah dibilang bahwa tidak boleh mengobrol ya ketika pembelajaran. Baik, Pak. Nah, ya coba sekarang kalian berdua jelaskan mengenai perbedaan neuron sensorik dan juga neuron motorik yang telah Bapak jelaskan tadi. Ayo coba silahkan kalian berdua jelaskan kembali. Nggak tahu. Nah, kan kalau begini proses pembelajaran menjadi tidak optimal gitu karena kalian tidak fokus kepada pembelajaran atau materi yang Bapak sampaikan. Nah, untuk itu jangan diulangi lagi ya. Gitu. Jika memang ada yang ingin dibicarakan bisa nanti ketika jam istirahat. Oke, tidak untuk hanya Kia dan Nur saja, tapi untuk semuanya juga ya. Diharapkan tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini agar ilmu yang kalian dapatkan bisa optimal. Paham ya semuanya? Ya, baik, sebelumnya apa ada yang bisa untuk menjelaskan ulang mengenai apa itu perbedaan dari neuron sensorik dan neuron motorik yang tadi Bapak telah jelaskan? Coba ada yang bisa? Oke, coba silahkan. Saya Pak, perbedaan neuron sensorik dan motorik adalah jika neuron sensorik yaitu sel saraf yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari alat indera ke otak atau sumsum tulang belakang. Sedangkan neuron motorik memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor. Oke, excellent ya jawaban Naswa tadi sangat bagus ya, tepat seperti Bapak sudah jelaskan pada sebelumnya ya tentang perbedaan mengenai neuron sensorik dan neuron motorik. Oke, baik, selain Naswa apakah semuanya sudah paham? Paham ya? Oke, jika semuanya sudah paham, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, di sini ada mekanisme terjadinya gerak. Mekanisme terjadinya gerak dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya gerak biasa dan juga ada gerak refleks. Nah, yang pertama ini ada mekanisme gerak biasa. Nah, mekanisme gerak biasa ini perjalanan impulsnya atau rangsangannya itu pertama dari reseptor atau indera, gitu. Alat indera yang sudah kalian ketahui ya, seperti mata, hidung, bisa kulit, lidah, telinga. Nah, dari reseptor kemudian impuls atau rangsangan itu akan dilanjutkan ke saraf sensorik. Nah, dari saraf sensorik kemudian rangsangan tersebut akan dilanjutkan ke sistem saraf pusatnya yaitu otak untuk selanjutnya diolah oleh otak. Jadi setelah rangsangan tersebut diolah di otak, kemudian rangsangan tersebut akan dilanjutkan ke saraf motorik. Nah, barulah saraf motorik akan melanjutkan ke efektor atau dalam hal ini bisa otot ya. Nah, barulah dari efektor tersebut akan muncul respon, entah itu kita akan menjauhi benda atau kita akan bergerak, berjalan atau segala macam ya, mengenai banyak respon yang dihasilkan oleh efektor atau otot. Nah, itu tadi mekanisme gerak biasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme gerak refleks. Mekanisme gerak refleks ini pertama itu tentunya ada rangsangan sama seperti gerak biasa. Nah, kemudian rangsangan tadi akan diteruskan ke reseptor atau indera ya sama. Kemudian rangsangan ini akan dilanjutkan ke saraf sensorik. Nah, saraf sensorik ini akan melanjutkan ke sistem saraf pusatnya yaitu sumsum tulang belakang ya. Kemudian perhatikan di sini itu bedanya dengan yang tadi gerak biasa. Nah, kemudian dari sumsum tulang belakang rangsangan ini akan dilanjutkan ke saraf motorik, baru nanti bisa ke efektor atau otot atau bisa juga ke ya. Sampai sini paham semuanya mengenai mekanisme gerak? Oke, baik. Jika sudah paham, coba sekarang Bapak ingin bertanya gitu.
dari kedua mekanisme yang sudah Bapak jelaskan tadi gitu. Mekanisme gerak biasa dan juga mekanisme gerak refleks. Ada tidak perbedaan antara kedua mekanisme gerak tersebut? Coba. Adakah perbedaan? Oke, baik, coba. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, baik. Semuanya sepakat menjawab bahwa ada perbedaan antara kedua mekanisme gerak tersebut ya. Antara gerak biasa dan gerak refleks. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, perbedaan apa yang bisa kalian lihat dari kedua mekanisme gerak tersebut? Coba. Apa perbedaannya dari kedua mekanisme gerak tadi? Oke, coba silahkan. Saya, Pak. Bedanya jika mekanisme gerak sadar, saraf pusatnya terdapat di otak, sedangkan gerak refleks, saraf pusatnya terdapat di sumsum tulang belakang. Oke, betul ya jawaban Sarah. Tadi perbedaannya adalah ketika mekanisme gerak sadar itu sistem saraf pusatnya ada di otak. Kemudian jika gerak refleks, sistem saraf pusatnya ada di sumsum tulang belakang. Oke, betul ya Sarah, jawaban yang bagus. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya lagi. Memangnya apa akibatnya dari perbedaan tersebut gitu? Mengapa gitu? Apa akibatnya jika gerak sadar itu sistem saraf pusatnya di otak, sedangkan gerak refleks itu sistem saraf pusatnya di sumsum tulang belakang? Apa akibatnya? Coba, ada yang bisa menganalisis atau tahu jawabannya? Coba silakan. Saya, Pak, pada gerak sadar, saraf pusatnya terdapat di otak, sehingga rangsangan yang diterima perlu diolah dulu di otak, sehingga respon yang dihasilkan tidak terlalu cepat. Sedangkan gerak refleks, saraf pusatnya terdapat di sumsum tulang belakang, sehingga respon yang dihasilkan lebih cepat. Nah, excellent ya Naswa, jawabannya sangat bagus. Nah, itu tadi perbedaan atau akibat yang disebabkan oleh adanya perbedaan tadi gitu, yaitu di kecepatan penghantaran impulsnya atau rangsangannya. Nah, gerak biasa karena sistem saraf pusatnya ada di otak, maka rangsangan tersebut harus diolah dulu di dalam otak. Nah, sehingga respon yang dihasilkan kecepatannya tidak terlalu cepat atau dalam keadaan normal. Nah, sedangkan jika gerak refleks gitu, karena sistem saraf pusatnya ada di sumsum tulang belakang, oleh karena itu rangsangan yang diterima tidak diteruskan ke otak, melainkan dari sumsum tulang belakang akan langsung dilanjutkan ke neuron motorik dan ke efektor, sehingga akibatnya kecepatan respon itu akan lebih cepat gitu sih. Oleh karena makanya ketika kita refleks ya, misalkan kita terkena jarum atau kita terkena panas, itu kita akan refleks dengan cepat, akan menjauhi misalkan wajan panas gitu, kita akan cepat ya, akan refleks. Nah, itu dia akibatnya. Jadi gerak refleks itu responnya lebih cepat dibandingkan gerak biasa. Sampai sini sudah paham ya semuanya? Oke, baik, kita sudah paham, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, slide berikutnya ini ada sistem saraf manusia. Nah, sistem saraf manusia ini terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama ini ada sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat dibedakan menjadi dua, ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, pertama kita belajar mengenai otak terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, mengapa otak ini disebut sebagai salah satu organ utama pada sistem saraf? Coba, ada yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Oke, baik, silakan. Pak, karena otak tersusun atas banyak sel saraf, Pak. Oke, bagus ya jawabannya. Karena di otak itu terdapat kumpulan dari sel-sel saraf atau neuron. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, coba, apakah semua kumpulan sel-sel saraf yang ada pada otak itu memiliki fungsi yang sama persis? Coba, ada yang bisa menjawab? Coba silakan. Tidak, Pak. Sel saraf pada otak terbagi menjadi beberapa bagian yang memiliki fungsi yang berbeda. Oke, bagus ya jawabannya. Lalu apakah ada yang bisa menyebutkan bagian-bagian otak tersebut? Coba, ada yang bisa? Oke, coba silakan. Pak, setahu saya ada otak besar dan otak kecil.
Syaraf pada otak kecil berperan untuk keseimbangan. Selebihnya saya kurang tahu, Pak. Oke, jawaban Sarah sudah cukup bagus ya, cukup tidak lengkap. Namun apakah ada yang bisa melengkapi jawaban Sarah? Coba. Tidak ada? Oke, baik, jika tidak ada akan Bapak jelaskan ya. Nah, yang pertama itu otak. Kalian bisa lihat gambar di depan. Otak itu dibagi menjadi 3 daerah, yaitu otak besar, otak tengah, dan juga ada otak kecil. Nah, yang kalian lihat di depan ini adalah yang otak besar terlebih dahulu. Nah, otak besar ini atau biasa juga disebut cerebrum itu terdiri dari beberapa bagian ya, atau terdiri dari beberapa lobus. Mulai dari ada lobus parietalis, frontalis, ada occipitalis, temporalis ya, yang bisa kalian lihat di depan. Nah, kemudian setiap lobus atau setiap bagian pada otak besar itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, mulai dari pada bagian dahi ya, otak pada bagian depan yaitu lobus frontalis itu berfungsi dalam kemampuan berpikir, sedangkan pada daerah ubun-ubun atau lobus parietalis itu berfungsi untuk mengendalikan kemampuan berbicara dan bahasa. Selain itu pada daerah belakang kepala yaitu lobus occipitalis itu merupakan pusat penglihatan dan dapat juga menyampaikan memori tentang apa yang kita sudah lihat. Nah, kemudian daerah pelipis atau lobus temporalis itu berfungsi untuk pusat bicara dan pusat pendengaran. Sampai sini paham ya? Ada yang ingin tanyakan? Oke, coba silahkan. Ingin bertanya apa? Pak, saya ingin bertanya. Pada slide di depan dijelaskan bahwa lobus occipitalis berperan dalam pusat penglihatan. Apakah orang yang kecelakaan dan kepala belakangnya terbentur bisa mengalami kebutaan? Oke, good job Naswa, pertanyaan yang sangat bagus ya. Tadi kita simak baik-baik pertanyaan Naswa tadi ya. Pak, apakah orang yang mengalami kecelakaan lalu kepala belakangnya bagian lobus occipitalis itu terluka atau mengalami kerusakan, apakah dapat mengalami kebutaan? Nah, kali ini coba Bapak akan melempar terlebih dahulu pertanyaannya ke kalian. Coba, apakah ada yang bisa untuk menjawab pertanyaan Naswa? Oke, coba silakan. Saya Pak, menurut saya orang yang mengalami kerusakan pada otak bagian belakang dapat mengalami kebutaan karena saraf pusat penglihatannya terganggu. Oke, nah, sangat bagus ya jawaban dari dia, luar biasa. Nah, jadi betul ya, orang yang mengalami kecelakaan dan mengalami kerusakan pada bagian lobus occipitalisnya itu akan mengalami kebutaan atau bisa mengalami kebutaan. Kenapa? Karena lobus occipitalis tadi adalah berfungsi untuk pusat penglihatan. Nah, ketika saraf pusat penglihatannya rusak atau terganggu, oleh karena itu rangsangan dari mata yang akan diteruskan ke lobus occipitalis itu tidak akan bisa diproses, tidak akan bisa diolah gitu. Sehingga terjadilah kebutaan. Sampai sini paham ya? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian otak yang kedua setelah otak besar, yaitu ada otak tengah atau yang bisa kalian lihat di depan itu ada midbrain. Nah, otak tengah manusia berukuran kecil ya. Nah, pada otak tengah terdapat saraf okulomotoris atau saraf yang berfungsi atau berhubungan dengan pusat pergerakan mata, sehingga di sini bisa dalam proses untuk mengangkat kelopak mata dan memutar mata. Nah, itu sarafnya ada di otak tengah ya. Itu otak tengah. Kemudian kita lanjut ke otak kecil, otak yang ketiga. Nah, otak kecil merupakan bagian terluas kedua dari otak, jadi lebih luas dibandingkan otak tengah tadi atau midbrain. Nah, otak kecil ini terdapat pada bagian belakang dan bawah rongga tengkorak ya, ada di bagian bawah seperti gambar yang kalian lihat di depan. Nah, kemudian otak kecil ini berfungsi untuk mengatur gerakan otot dan mengatur keseimbangan posisi tubuh. Nah, oleh karena itu pada hewan-hewan aves ya atau burung yang bisa terbang tentunya memiliki keseimbangan yang harus bagus ya. Nah, oleh karena itu diketahui bahwa otak kecil pada aves itu sudah lebih berkembang gitu ya, sehingga mereka punya
tingkat keseimbangan yang tinggi. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem saraf pusat yang kedua, yaitu ada sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata atau sumsum lanjutan, terus ke bawah sampai tulang punggung. Nah, tepatnya sampai pinggang ya. Nah, ini ada anatomi bagian dari sumsum tulang belakang. Kemudian sumsum tulang belakang ini berfungsi sebagai pusat gerak refleks ya. Oke, selanjutnya ada sistem saraf tepi. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai dua sistem saraf pusat, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini pada dasarnya merupakan lanjutan dari neuron atau sel saraf yang bertugas membawa impuls saraf menuju ke dan dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi pada manusia terdiri dari 31 pasang saraf spinal atau saraf tulang belakang dan 12 pasang saraf kranial atau saraf kepala ya. Nah, kemudian berdasarkan fungsinya saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada saraf somatik atau saraf sadar dan saraf otonom yang tidak sadar. Ini paham semuanya? Oke, paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, tadi saraf tepi terbagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu ada saraf somatis yang sadar dan ada saraf otonom. Nah, yang kita lihat di depan sini adalah saraf otonom atau tak sadar. Nah, berdasarkan sifat kerjanya, saraf otonom ini dibagi atau dibedakan menjadi dua, yaitu ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, kedua saraf tersebut itu bekerja pada efektor yang sama, namun mempengaruhi atau kerjanya berpengaruh berlawanan gitu, atau antagonis ya. Seperti contohnya di depan ini, pada saraf parasimpatik itu berfungsi untuk memacu produksi saliva atau air liur. Namun pada saraf simpatik itu justru akan menghambat pengeluaran atau sekresi saliva. Nah, begitu terus fungsinya, jadi saling antagonis ya. Sampai sini paham? Oke. Nah, itu dia tadi materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Jadi sekian gitu materinya, hanya sampai situ. Jadi sistem saraf. Nah, baru dilanjut pada minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sistem koordinasi yang kedua, yaitu sistem hormon atau endokrin ya. Sampai sini sudah jelas? Oke, jika sudah jelas, Bapak akan membagikan kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Kia dengan Nur dan Sarah dengan Naswa. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini dikerjakan masing-masing satu per kelompok, jadi kalian bisa mengerjakan dengan bekerja sama ya, satu kelompoknya bekerja sama dengan baik, dan diharapkan kalian bisa berdiskusi juga dengan baik. Bapak akan membagikan LKPD. Oke, LKPD sudah Bapak bagikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pengerjaan LKPD? Baik, coba silahkan. Pak, apa kita boleh melihat ke sumber lain selain dari bahan ajar dan PPT? Ya, boleh, silahkan. Jadi jika kalian ingin melihat sumber lain gitu, tidak hanya dari bahan ajar yang telah Bapak berikan ataupun PPT, kalian bisa melihat ya sumber yang lainnya, asalkan nanti jangan lupa untuk mencantumkan sumber yang kalian pilih pada LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Jadi sehingga Bapak bisa mengetahui sumber yang kalian pakai itu dari mana ya, dan bisa sesuai tidak dengan kompetensi yang kita pelajari pada hari ini ya. Oke. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, waktu pengerjaan LKPD dimulai dari sekarang 15 menit ya. Diharapkan kalian bisa berdiskusi dengan teman sekelompok kalian dengan baik dan juga saling bekerja sama. Oke, waktu pengerjaan LKPD dimulai dari sekarang. Kelompok 1, Sarah dan Naswa. Kelompok 2, Nur dan Kia. Oke, bagaimana kelompok 1? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Bagus. Bagaimana kelompok 2?
Ya, itu dikerjakan di situ. Nah, kemudian nanti kalian jawabannya tetap di situ ya. Coba diskusikan dengan kelompoknya. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, lanjutkan ya diskusinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, lanjutkan diskusi dengan kelompoknya ya. Oke, waktu sudah 15 menit, jadi pengerjaan LKPD sudah selesai ya. Semuanya apa sudah selesai? Sudah? Oke, baik, jika sudah selesai, Bapak akan kumpulkan LKPD-nya ya. Oke, LKPD sudah dikumpulkan. Bapak lihat juga sudah cukup baik pengerjaan yang kalian lakukan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk LKPD ini selanjutnya akan Bapak periksa terlebih dahulu, dan minggu depan atau pertemuan berikutnya akan kita bahas terlebih dahulu LKPD, kemudian baru kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Oke, kemudian sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, adakah yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, coba siapa yang berani untuk menyimpulkan? Oke, coba silakan disimpulkan. Pak, kesimpulan saya pada pembelajaran hari ini yaitu sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian mekanisme gerak dibedakan menjadi 2, gerak biasa dan gerak refleks. Selain itu, neuron dibedakan menjadi 3, neuron sensorik, motorik, dan konektor. Oke, kesimpulan yang sangat bagus dari Naswa. Kemudian ada lagi kah yang ingin menambahkan kesimpulan dari Naswa? Atau melengkapi? Coba, ada? Oke, coba silakan. Saya, Pak. Kesimpulan saya yaitu neuron tersusun atas beberapa bagian, yaitu mulai dari dendrit, badan sel, akson, selubung myelin, hingga ke sinapsis. Serta bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Oke, kesimpulan yang Sarah berikan juga sudah cukup melengkapi kesimpulan dari Naswa tadi ya. Mungkin sedikit dari Bapak bahwa jangan lupa gitu, selain ada sistem saraf pusat juga ada sistem saraf tepi yang terdiri dari saraf somatis dan juga otonom. Nah, kemudian saraf otonom dibedakan menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, mungkin itu sedikit dari Bapak ya. Selebihnya kalian sepertinya sudah paham dengan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Kesimpulan sudah diberikan, mungkin itu saja pembelajaran yang dapat kita laksanakan pada hari ini ya. Untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya, jangan lupa kita akan membahas mengenai sistem koordinasi yang berikutnya, yaitu ada sistem hormon atau endokrin dan juga ada sistem indera. Nah, kedua sistem tersebut itu berhubungan dengan sistem saraf yang kita pelajari pada hari ini, karena akan membentuk satu kesatuan menjadi sistem koordinasi atau sistem regulasi yang mampu mengatur banyak mekanisme yang ada pada tubuh manusia ya, jadi saling berkaitan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sudah, tidak ada. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya dan waktu juga sudah habis ya, Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah semangat yang belajar, dan jangan lupa terus semangat dan patuhi peraturan dan tetap fokus jika pada pembelajaran ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.